Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 yang beranggotakan 1, Erika Valifatur Ibrisa dengan NIM 2021-53020. Yang kedua ada Bahtiar Effendi 2021-53169. Dan yang ketiga Suharmanto Nugroho NIM 2021-53169. Dan dosen pembimbing yaitu Pak Pratama Setiaji, Eskom, Mkom. Lanjut, Mas. Di sini kita akan mempresentasikan data dan informasi di era Big Data. Untuk presentasi yang pertama akan dimulai dari Mas Bahtiar. Saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Mas Nugroho. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Effendi, NIM saya 2021533163. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Big Data. Big Data adalah teknologi baru pengelolaan informasi. Saat ini kita mengenal relasional, data store, dan warehouse yang digunakan banyak perusahaan untuk mendapatkan informasi, melakukan analisis, dan prediksi dari data-data yang mereka miliki. Mengapa Big Data itu penting? Big Data adalah salah satu niche yang paling banyak diminati dalam pengembangan dan pelengkap perangkat lunak perusahaan saat ini. Big Data adalah fenomena sosial teknologi yang dipicu oleh cepatnya pertumbuhan volume informasi. Data sendiri memiliki 3 fungsi. Yang pertama, menemukan penyebab suatu masalah secara real time. Pemanfaatan dari adanya Big Data ini juga bisa meminimalisir kegagalan. Setelah menganalisisnya, hasil analisis dapat ditampilkan secara langsung atau real time. Untuk kedua, mendeteksi suatu anomali dalam struktur bisnis. Mendeteksi bentuk atau proses kegiatan yang menyimpang dan berhenti sebab adanya kesalahan dari sisi teknis maupun non-teknis. Untuk yang ketiga, membantu dalam pengambilan sebuah keputusan secara tepat. Big Data sering digunakan untuk sistem teknologi cerdas seperti IoT atau Internet of Things dan AI, Artificial Intelligence. Baik, sekian. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Erika. Baik, saya Erika Valifatur Ibrisa, NIM 2021-53020, akan melanjutkan presentasi dari informasi dan data di era Big Data. Untuk karakteristik data sendiri itu ada 5. Yang pertama ada volume, yang kedua ada velocity, yang ketiga ada variety, yang keempat ada value, dan yang kelima ada veracity. Saya akan menjelaskan secara singkat. Untuk volume, di era revolusi industri 4.0 ini, kita bisa melihat pertumbuhan eksponensial dalam penyimpanan data. Karena data sekarang lebih dari sekedar data teks. Kita akan menemui data dalam format video, musik, dan gambar berukuran besar di sosial media. Saat ini memiliki terabytes dan petabytes pada sistem penyimpanan di perusahaan dianggap wajar. Ketika database mengalami pertumbuhan, aplikasi dan arsitektur yang dibangun untuk mendukung data pun perlu dievaluasi kembali. Lalu yang kedua ada velocity. Velocity sendiri itu adalah merupakan pertumbuhan data dan popularitas media sosial telah mengubah cara kita melihat data. Saluran berita seperti radio itu memungkinkan kita untuk menerima berita lebih cepat. Kini orang-orang berlomba-lomba membalas suatu postingan di sosial media untuk memperbarui dengan kejadian terkini. Nah, pada dasarnya misal kita mengirim pesan. Pesan itu ada yang terkirimnya secara cepat dan ada yang terkirimnya secara lambat. Regulasi data sekarang hampir real time dan rentang waktu pembaruan telah berkurang menjadi sepersekian detik. Lalu yang ketiga ada variety. Variety sendiri itu adalah
datanya itu sudah bisa disimpan dalam berbagai format. Misalkan ada database, Excel, Access atau file teks sederhana. Namun, terkadang kita membutuhkan data yang tidak tersedia dalam format tradisional, misalkan dalam format video, SMS, atau PDF, atau sesuatu yang mungkin belum kita pikirkan apa itu. Untuk value sendiri, value artinya big data memiliki nilai yang tinggi jika diolah dengan cara yang tepat, atau juga bisa disebut suatu data sangat bermakna. Contohnya biodata suatu karyawan di salah satu perusahaan, layanan hosting tidak akan bernilai untuk kepentingan analisis prediksi penjualan ke customer. Lalu untuk veracity sendiri, karakteristik ini itu kerentanan dari sisi keakuratan dan validasi, sehingga memerlukan kedalaman untuk menganalisis agar dapat menghasilkan keputusan yang tepat. Lanjut, Mas. Untuk pemanfaatan big data sendiri itu ada berbagai bermacam-macam pemanfaatan big data. Contohnya yang pertama ada healthcare. Itu mengumpulkan data kesehatan masyarakat untuk respon yang lebih cepat terhadap masalah kesehatan individu dan mengidentifikasi penyebaran penyakit baru secara global. Lalu ada juga perbankan, yaitu memantau pasar keuangan. Ada juga pendidikan, memantau dan melacak kinerja siswa, dan memetakan minat siswa dalam berbagai mata pelajaran. Lalu setelah itu ada retail, menganalisis perilaku konsumen dan rantai pasokan, dan mempersonalisasikan e-commerce mereka untuk pengalaman yang lebih baik. Lalu setelah itu juga ada asuransi, itu menangani klaim melalui analitik prediktif. Ada juga media dan hiburan, yaitu mengikuti tren terbaru. Lalu ada transportasi dan logistik, perencanaan rute, pemantauan, dan manajemen lalu lintas. Yang terakhir ada manufaktur, yaitu mengalokasikan sumber daya produksi secara optimal. Itu sedikit penjelasan singkat dari saya. Mungkin materi selanjutnya bisa dilanjutkan sama Mas Nugroho. Ya, baik, terima kasih Mbak Erika. Untuk selanjutnya saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Suharman Nugroho, NIM 2021-53169. Di sini saya akan melanjutkan ya, yaitu ada contoh penggunaan big data. Yang pertama ada penggunaan internet, yaitu setiap harinya kita semua terhubung dengan internet. Data-data yang muncul dalam hasil pencarian dalam Google itu merupakan data yang disimpan oleh Google. Yang kedua, media sosial. Di zaman yang serba teknologi ini, media sosial sudah menjadi bagian dari hidup manusia. Update status atau foto dan membagikannya ke sosial media adalah bagian dari data. Yang ketiga, digitalisasi media, yaitu menonton video dari Netflix, mendengarkan lagu dari Spotify, di mana keduanya pasti mencatat apa yang kita tonton dan dengarkan. Dan yang keempat ada penggunaan smartphone. Smartphone menyimpan rekod SMS dan telepon kita. Contohnya saja seperti GPS yang akan mengumpulkan data-data berkaitan dengan lokasi. Yang kelima ada smart device, yaitu smart device adalah banyak sekali macamnya seperti smart TV, smart car, smart fridge yang bisa mengatur sendiri keperluannya. Lanjut, Mas. Tantangan big data, yaitu yang pertama pengelolaan yang cukup rumit. Teknologi terkini sudah mampu membantu proses pengelolaannya menjadi lebih mudah, hanya saja perkembangannya cukup pesat sehingga platform dan infrastruktur yang tidak sesuai akan menjadi kendala. Yang kedua ada sistem big data harus selalu diperbarui. Hasil dari perkembangan data membuat update big data adalah hal yang wajib, terutama data yang tidak relevan. Yang ketiga ada rentannya keamanan dan privasi data. Karena bisa diakses oleh siapapun, maka akan ada risiko keamanan seperti aksi cybercrime. Dan yang keempat ada kurangnya SDM ahli. Kurangnya SDM ahli dalam big data tidak dapat diolah secara manual karena akan kurang efektif.
Sehingga sekarang ini SDM ahli dalam bidang big data masih kurang. Lanjut, Mas. Oke, itu ada konsep big data. Yang pertama ada integrasi data. Integrasi data adalah mekanisme integrasi data tradisional seperti ETL, extract, transform, dan load sudah tidak relevan jika diterapkan pada konsep big data. Dibutuhkan strategi dan teknologi baru untuk menganalisis big data pada skala terabit atau bahkan petabit. Dan yang kedua ada pengelolaan data. Pengelolaan data yaitu membutuhkan tempat penyimpanan yang bisa menyimpan data dalam bentuk apapun. Dengan big data, kamu bisa melakukan pemrosesan yang kamu inginkan. Dan yang ketiga adalah analisis data. Analisis data adalah nilai praktis big data akan terasa ketika kita menganalisis dan menindaklanjuti data, karena disitulah kita akan mendapatkan kejelasan baru dengan analisis visual dari beragam set data. Lanjut. Baik, sekian. Terima kasih dari kita kelompok 3. Jika ada kesalahan kata, kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.